Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prela Selva Nurrahma, NPM 10219061 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 1 hingga pertemuan 4 mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang saya buat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu ada materi Ta'rifatul Insan atau definisi manusia. Ma'rifatul insan artinya mengenali diri sendiri. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau fakta, gagasan atau realitas, kelompok atau individu. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga merupakan makhluk yang paling tinggi derajatnya. Manusia diciptakan berasal dari tanah, kemudian menjadikan keturunan dari saripati air yang hina, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Apa saja yang ada pada manusia? Yang pertama yaitu ada qalb atau hati, yang kedua ada aklu atau akal, yang ketiga ada jasad, yang keempat ada kemauan atau keputusan, yang kelima ada kehendak, yang keenam yaitu membentuk pengetahuan, yang ketujuh beramal, dan yang terakhir bebas memilih. Maka dari itu, gunakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesali di kemudian hari seperti orang-orang kafir yang terdapat dalam Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Jadi, unsur dalam diri manusia yaitu ada 3. Yang pertama yaitu qalbu atau hati, yang kedua akal, dan yang ketiga jasad. Materi yang kedua yaitu adalah hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu adalah makhluk yang diciptakan. Ada yang tidak bersetuju terhadap masalah ini, yaitu teori Darwin atau orang ateis yang meyakini bahwa kita ada secara kebetulan atau tidak disengaja, atau ada dengan sendirinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah. Yang kedua yaitu makhluk harus tunduk. Kenapa makhluk harus tunduk? Karena makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tunduk kepadanya atau kepada penciptanya. Selanjutnya yaitu ada sifat makhluk. Yang pertama yaitu di atas fitrah. Fitrah adalah sifat asal, kesucian, dan pembawaan. Yang kedua yaitu lemah. Kelemahan terutama dalam menghadapi godaan setan. Yang ketiga yaitu bodoh atau jahil. Yang keempat fakir atau butuh dan berkehendak. Selanjutnya itu dimuliakan. Manusia dimuliakan karena ditiupkan ruh. Yang kedua, memiliki keistimewaan yaitu raut muka yang indah, diberi akal untuk berpikir, dan diberikan rezeki yang baik. Yang ketiga yaitu ditundukkan alam padanya. Selanjutnya yaitu dibebani. Manusia dibebani yang pertama yaitu untuk beribadah, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua yaitu dibebani sebagai khilafah, yaitu menegakkan hak dan keadilan di muka bumi. Selanjutnya yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyan atau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada balasan. Balasan merupakan setiap perbuatan pasti akan mendapat balasan atas apa yang telah ia perbuat. Balasan untuk setiap perbuatan yang pertama akan berakibat surga ketika manusia adalah makhluk yang mendapatkan balasan amal atas kebaikannya di dunia. Yang kedua yaitu ada balasan berupa neraka, sedangkan ini bagi mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa neraka. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga ada takotul insan atau potensi manusia. Potensi manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dan juga kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia yang berakal budi mampu menguasai makhluk lain. Adapun beberapa potensi, yang pertama yaitu potensi pendengaran, yaitu kemampuan untuk mengenali suara. Kedua yaitu potensi penglihatan, yaitu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Yang ketiga yaitu potensi hati. Hati menurut ilmu sains merupakan sebuah kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu ada al-mas'uliyah, yaitu tanggung jawab. Adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari hati. Manusia juga harus memiliki sifat al-amanah atau sikap amanah, karena ini merupakan sesuatu yang akan dipercayakan untuk dijaga. Dan juga ketika manusia berkhianat atau al-khianat, maka akan seperti kal an'am, yaitu bagaikan binatang ternak, kal kalbi, yaitu bagaikan anjing, ada juga kal kirdi seperti monyet dan babi. Selanjutnya ada kal kasabi seperti kayu, ada kal hijaroh seperti batu, kal himar seperti keledai, dan kal ankabut seperti laba-laba.
Selanjutnya yaitu materi keempat adalah nafsul insani atau jiwa manusia. Nafsul insan berasal dari dua kata yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Di dalam diri manusia terdapat nafsu yang tergolong ke dalam tiga nafsu, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah. Jika jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama yaitu jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Yang kedua yaitu nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga yaitu suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat yaitu sifat pada manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika tidur. Kemuliaan seseorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang disinari cahaya. Yang kedua yaitu jiwa ar-ruh atau kolbu, azam, dan akalnya. Tarik-menarik dengan al-hawa, yaitu syahwat, hayalan, dan keinginan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.